Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sadang Ismail. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan seni rupa. Saya merupakan guru seni budaya di SMA Negeri 1 Goa. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 11 dengan materi konsep dan prosedur pameran seni rupa. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Oke, saya mau cek dulu semangatnya. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, Anda bilang pagi luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya Pak. Oke, silakan. Perhatian, siap. Berdiri, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa sebelum masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nah, gunanya apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Oke, silakan berdiri ya. Jiwa raga selesai. Silakan duduk. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya dulu ya. Andi Anissa, Andi Vera, Diva, Faizul, Mufli, izin ya. Syahrul, Muhammad Syahrul, Naila, Naswa, Reza Amelia, Ruth Fani, sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Talita, sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh juga ya. Saskia. Oke. Terima kasih. Oke, hari ini kita belajar apa? Belajar seni budaya ya. Belajar seni budaya. Ada yang masih ingat
pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat kita belajar apa? Saya, Pak. Oke, silakan Ildan. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu atau pelajaran sebelumnya itu membuat karya seni rupa 3 dimensi modifikasi objek berupa patung dari kertas. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, jadi kita belajar seni patung pekan lalu ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari pameran seni rupa. Intinya itu materinya, prosedur dan pameran seni rupa. Oke, sebelum masuk inti pembelajaran, ada yang mau saya tanyakan ya. Nah, di atas pameran seni yang memiliki tujuan untuk membantu korban bencana alam termasuk dalam, ada yang ingin menjawab? Oke, siapa? Oke, Sarul, silakan. Ini termasuk dalam tujuan sosial karena manusia saling membantu dengan manusia lainnya terkena bencana alam. Oke, berikan aplaus. Ya. Ya, terus pertanyaan yang kedua, pameran yang memiliki ciri-ciri satu orang dan corak karya yang sama disebut, ada yang mau menjawab? Siapa? Ada Pak. Ya, silakan. Pameran tunggal karena pameran yang hanya menampilkan karya satu orang saja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Nah, oke, selanjutnya yang di atas, yang tampilan di atas, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Indikatornya mengidentifikasi konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Selanjutnya, ada yang tahu kira-kira apa manfaat kita mempelajari pameran seni rupa? Jadi Pak, manfaat dari pameran karya seni rupa itu sendiri, yang pertama bagi individu itu menjadikan individu yang ingin memamerkan karya seni rupanya menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki ide kreativitas untuk menyusun kegiatan pamerannya. Yang kedua, pameran seni rupa ini berfungsi agar diketahui oleh orang banyak, dilihat oleh orang banyak betapa indah dan bagusnya karya tersebut. Yang ketiga, pameran karya seni rupa ini juga berfungsi sebagai jembatan antara persepsi dan kritik dari setiap orang-orang. Oke, terima kasih Rivaldi. Berikan aplaus. Ya, sangat lengkap ya. Dari pendapat dari Rivaldi. Itu ya, itu dari manfaat pameran. Ya, manfaat pameran. Selanjutnya, sebelum kita masuk inti pembelajaran lagi, kita mesti tahu tujuan belajarnya. Tujuan belajarnya di atas. Siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan. Jadi tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yaitu dapat mengidentifikasi konsep dari prosedur pameran karya seni rupa melalui tanya jawab dengan buku dan melihat tayangan PowerPoint dengan tepat. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ya. Selanjutnya, pengertian pameran. Ya. Ada yang lagi yang bisa bacakan? Oke, Nila, silakan. Jadi pameran karya seni rupa adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para seniman baik itu kelompok maupun perorangan untuk menyampaikan gagasan atau ide kepada masyarakat melalui media seni rupa, sehingga pameran karya seni rupa tersebut bisa menjadi alat komunikasi antara para seniman dengan apresiator. Oke, itu pengertian pamerannya. Terima kasih Nila ya. Berikan aplaus. Jadi pameran karya seni rupa adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh para seniman. Jadi baik itu secara perorangan atau perkelompok. Perkelompok. Jadi tujuan pameran itu kayak menyampaikan ide gagasannya ke karyanya. Jadi makanya
dibuatlah pameran karya. Nah, jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sebenarnya sudah berpameran. Nah, di kelas ini Anda sudah berpameran. Ya, di sekolah sudah banyak pameran yang Anda lihat. Nah, pameran-pameran. Di jalan juga ada pameran. Pameran apa itu? Ya, pameran misalnya toko, ada toko sepatu, toko baju. Nah, apalagi? Nah, masih banyak ya. Nah, itu pameran. Tapi sebenarnya apa yang beda? Yang membedakan itu adalah tujuannya. Tujuannya ya. Oke, selanjutnya tujuan pameran seni rupa. Ada lagi yang bisa bacakan? Siapa lagi bergantian? Ya, silakan, Resa. Jadi tujuan pameran seni rupa itu ada 3. Yang pertama itu ada tujuan kemanusiaan atau sosial, kemudian yang kedua itu ada tujuan komersial, dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada tujuan pendidikan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Nah, jadi itu tujuan. Jadi, ada berapa tujuannya? 3. Ada 3. Pertama tujuan kemanusiaan. Nah, tujuan kemanusiaan. Ada yang tahu apa kira-kira ini artinya tujuan kemanusiaan? Nah, contohnya ini adalah misalnya ada korban bencana alam. Misalnya fakir miskin yang membutuhkan. Jadi kita berpameran tujuannya untuk penggalan dana, kemanusiaan. Ya. Selanjutnya tujuan komersil. Nah, tujuan komersil. Ada yang tahu ini apa itu komersil? Ya, silakan. Tujuan komersial itu adalah tujuan yang memang untuk uang saja didapatkan. Pamerannya biasa mengikuti tren pasar. Oke, terima kasih. Bagus sekali untuk nilai ya. Ya, berikan aplaus. Jadi tujuan komersil. Ini artinya sebenarnya komersil ini adalah iklan. Nah, iklan. Kebutuhan kebutuhan pribadi saja ya. Ya, kebutuhan pribadi. Nah, jadi betul, kebutuhan pribadi. Jadi kita berpameran hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mendapatkan keuntungan. Misalnya banyak yang di luar untuk itu ya. Misalnya kalau di dealer Yamaha, misalnya. Kalau Yamaha itu apa slogannya? Ya, semakin di depan. Itu slogannya. Berarti dia itu menjual motor untuk mendapatkan keuntungan saja. Apalagi? Kalau Honda apa? One Heart ya. Jadi satu hati. Jadi dalam market atau komersil itu ada tujuannya masing-masing, kebutuhan pribadi. Jadi kebutuhan pribadi. Jadi dia berpameran misalnya motor, mobil, baju. Itu untuk pribadi saja. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan. Ini ada yang tahu tujuan pendidikan itu apa? Seperti apa? Tujuan pendidikan itu ya sama Anda seperti sekarang ya. Misalnya ada tugas seni rupa, tugas melukis, tugas matung. Tujuannya apa? Supaya lebih tahu, oh ternyata berpameran seperti ini. Supaya lebih menggali lagi ilmunya tentang pameran karya seni rupa. Ya, seperti itu tujuan pendidikan ya. Oke, selanjutnya manfaat pameran seni rupa. Ada yang bisa bacakan? Ya, silakan Naswa. Manfaat pameran seni rupa itu yang pertama ada menumbuhkan motivasi, yang kedua itu menghilangkan rasa jenuh dan stres bagi senimannya, yang ketiga sebagai sarana promosi, keempat melatih sikap mandiri dan tanggung jawab untuk membuat sebuah pameran, dan yang terakhir adalah menumbuhkan kemampuan apresiasi bagi orang yang datang ke pameran. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Nela. Ya, jadi itu
Yang pertama, menumbuhkan motivasi, menghilangkan rasa jenuh. Nah, jadi misalnya kalau ada yang merasa jenuh, ya bisa juga mengunjungi pameran. Nah, jadi ada rasa rasa menghilangkan jenuh tersendirinya dalam melihat karya-karya. Misalnya gambar, lukisan, patung. Nah, ada kenikmatan tersendiri lah. Nah, sarana promosi melatih sikap mandiri dan tanggung jawab, menumbuhkan kemampuan apresiasi. Selanjutnya, prosedur pameran. Itu perencanaan yang pertama. Pertama, menentukan tujuan. Nah, apa tujuannya yang tadi? Tujuan komersil kah, pendidikan kah, dan tujuan sosial. Yang kedua, memilih tema. Pembentukan panitia. Nah, menentukan waktu dan tempat. Membuat agenda. Sampai terakhir, ya, jadi penyusunan proposal pameran. Apa tujuannya penyusunan proposal? Saya Pak, Oke, silahkan. jadi tujuan untuk penyusunan proposal itu untuk mendapatkan dana bantuan kepada pihak yang dituju. Oke, terima kasih. Jadi itu ya. Jadi bisa juga mendapatkan bantuan, ya, bantuan berupa biaya dana ya. Jadi bisa juga kita misalnya kalau kita pameran di sekolah, kita kasih proposal kepala sekolah untuk meminta izin. Nah, minta izin supaya dipakai tempatnya. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya pameran. Nah, yang pertama menyiapkan dan memilih karya. Jadi kita siapkan karya yang terbaik. Jadi tidak serta-merta juga kita langsung memamerkan karya semuanya. Jadi harus kita seleksi. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Perlengkapannya seperti apa? Nah, yang pertama, ruang pameran harus ada. Yang kedua, meja. Yang ketiga, buku pengunjung. Nah, apa gunanya buku pengunjung kira-kira? Untuk mengetahui siapa saja yang hadir. Ya, untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan berapa banyak yang hadir. Jadi kalau banyak pengunjungnya di situ, berarti berhasil pamerannya. Nah, berhasil pamerannya. Jadi misalnya ada kurang lebih 100 yang hadir, nah, berarti dikatakan sukses pamerannya. Nah, berhasil. Ya, selanjutnya panel. Nah, ada yang pernah dengar panel? Nah, panel. Panel ini sama dengan penyekat ruangan. Nah, penyekat ruangan yang bisa hampir sama dengan dinding lah, tapi bisa dipajang karya seni rupa 2 dimensi atau lukisan. Nah, seperti gambar di depan ya, panel. Nah, selanjutnya poster atau brosur. Nah, jadi di sini kan selalu mengadakan kegiatan ya, selalu mengadakan kegiatan, apalagi OSIS SMA 1. Itu pertama kalau kita mengadakan kegiatan mesti ada posternya. Bisa itu di sosial media atau di mana saja. Nah, Facebook, Instagram dan sebagainya. Brosur. Nah, apa gunanya? Supaya orang tahu, oh ternyata ada pameran di sini. Nah, waktunya sekian. Nah, dan sebagainya. Selanjutnya katalog. Ada yang tahu apa itu katalog? Oke, Rivaldi lagi, silakan. Jadi katalog itu Pak semacam isi daftar karya-karya apa yang dipamerkan sehingga orang tahu dari mana, atau bisa juga katalog itu berisi urutan. Jadi sehingga orang tahu di mana urutan karya-karyanya yang terbaik dan yang terbaik. Nah, setelah itu dijelaskan semua di situ sejarah-sejarah karyanya apabila ada sejarahnya dan semua unsur-unsur yang dipakai dalam karya-karya tersebut. Jadi istilahnya katalog itu bisa disimpulkan semacam daftar hadir, bukan daftar hadir,
daftar dari karya-karya yang ada. Oke. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya. Jadi, katalog itu lebih tepatnya adalah profil senimannya dan berisi karya-karyanya itu seniman. Nah, jadi di situ sudah lengkap. Jadi ada profilnya, misalnya namanya siapa, tanggal berapa kelahirannya, terus apa karyanya, apa judul karyanya, berapa lebar karyanya, apa bahan karyanya, semuanya lengkap di situ. Itu namanya katalog ya. Ya. Selanjutnya ada namanya folder. Nah, ada folder. Nah, seperti yang Anda lihat di atas, folder itu seperti itu ya. Ada pertama nama, judul karya, tahun, media. Nah, ini di mana disimpan ini folder? Ya, pas di bawah karyanya, pas di bawah karyanya. Itu ya, itu yang namanya folder. Jadi kalau bisa juga ditambahkan di sini, bisa ditambahkan ada harganya misalnya. Kalau mau dikomersilkan ya, komersilkan, dijual. Nah, selanjutnya lampu penerangan. Nah, kalau prosedurnya, kalau di dalam ruangan, pameran itu mesti ada lampu penerangan. Harus ada lampunya. Misalnya kalau di kelas 11 MIPA 3 ini mengadakan pameran, mesti ada lampu minimal supaya pengunjung itu merasa nyaman melihat. Nah, jadi ada lampu sorot. Jadi tidak cahaya yang cukup, tidak menyilaukan juga. Nah, tidak menyilaukan mata. Ya. Selanjutnya sound system. Apa gunanya sound system? Ya, pengeras suara. Jadi kalau kita mengunjungi pameran, kalau pengunjung supaya tidak jenuh, ya kita putar musik. Nah, putar musik supaya pengunjung itu tidak jenuh melihat pameran yang ditampilkan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan satu video ya tentang pameran karya seni rupa. Untuk terselenggaranya pameran Asofika kali ini. Oke, itu tadi videonya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk diskusi pembentukan kelompok, saya akan melakukan atau kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke, silakan mungkin
berdiri sesuai dengan kelompoknya. Oke, sesuai dengan kelompoknya. Mungkin di samping mejanya ya, samping mejanya. Silakan. Oke, aturan permainannya adalah silakan digambar referensi ini dengan satu kali tarikan gambar ya. Oke, siapa yang bisa? Oke. Oke. Saya kedua. Oke. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya setelah melihat tayangan video dan memberikan materi tadi, silakan membentuk kelompok. Mungkin sekitar 4 orang atau 5 orang ya dari per kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Jadi silakan dikerjakan. Nah, jadi kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan ya. Ya, silakan. Oke, sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Oke, siapa yang mau naik pertama, tampil pertama? Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rentinus Fitrian, perwakilan dari kelompok 2. Jadi berdiri saya di sini, saya akan memaparkan hasil identifikasi dari kelompok saya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, gambar nomor 1 itu namanya yaitu karya kontemporer. Jenis karya seni rupanya itu tiga dimensi. Terus fungsinya itu fungsi hias. Dan tempat pemajangannya itu di lantai atau di tengah ruangan. Nah, gambar kedua yaitu patung yang memakai pakaian batik. Jenis karya seni rupanya yaitu 3 dimensi. Fungsinya fungsi terapan dan hias, dan tempat pemajangannya di etalase. Yang ketiga yaitu patung domba lukisan patung domba. Jenis karya seni rupanya yaitu berjenis karya 3 dimensi dan fungsi hias, dan fungsinya itu fungsi hias serta tempat pemajangannya di meja. Gambar keempat yaitu gambar kaligrafi. Jenis karya seni rupanya yaitu lukisan 2 dimensi
dan fungsinya yaitu fungsi terapan, serta tempat pemajangannya itu berada di panel. Dan gambar kelima yaitu lukisan warna-warni. Jenis karya seni rupanya itu berjenis karya seni rupa dua dimensi, fungsinya itu fungsi hias, dan tempat pemajangannya itu di panel. Sekian sekian pemaparan identifikasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Oke, silakan. Oke, kelompok selanjutnya siapa lagi yang mau memaparkan materinya? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nurul Zakia selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang pertama, di dalam gambar ini dia terdapat dua objek, yaitu lukisan abstrak dan juga patung kontemporer yang kontemporer. Nah, kedua jenis karya ini memiliki fungsi praktis, yang dimana untuk lukisan abstrak sendiri itu jenisnya 2 dimensi, sedangkan kontemporernya itu jenisnya 3 dimensi. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya? 3. Kelompok 3, oke. Ya, barangkali ada yang masih mau bertanya atau menanggapi? Oke, sudah tidak ada ya? Oke, silakan ditutup. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil presentasi dari beberapa kelompok ya. Jadi semua kelompok sudah mengerjakan hasil diskusinya dan memaparkan dengan baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita diskusi, kita ada yang tahu barangkali siapa yang bisa simpulkan materi hari ini yang kita pelajari? Ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Oke, Naswa, silakan. Perkenalkan, nama saya Naswa Maharani, dan hal-hal yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini tuh sangat banyak ya, dimulai dari pengertian pameran, ada juga tujuan manfaatnya. Jadi pengertian pameran itu adalah, menurut saya, setelah mempelajari tadi, pameran ini adalah sebuah kegiatan sebagai penyajian karya seni rupa untuk mengkomunikasikan agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa tujuan pameran ini cukup banyak ya, ada 3, ada tujuan sosial kemanusiaan, ada tujuan komersil, dan yang ketiga itu ada tujuan pendidikan. Selain itu ada juga manfaat dari pameran itu sendiri sebagai untuk dalam menumbuhkan motivasi dan sebagai sarana promosi kita bagi seniman-seniman tentunya ya. Terus selanjutnya juga dalam pembuatan pameran itu sebelumnya ada perencanaannya, yang mana ada pemilihan tujuan, pemilihan tema, penentuan waktu dan tempat, dan banyak hal-hal lainnya. Dan yang terakhir itu ada penyusunan proposalnya yang untuk mengajukan ke mungkin siapa yang ingin diajak kerjasama dan lain-lain. Itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Naswa ya. Jadi sangat lengkap kesimpulannya ya. Nah, jadi
selanjutnya bagian refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi mungkin seperti biasa saya akan bagikan lembar refleksi. Silakan diisi, mungkin bisa di rumahnya. Jadi apa tanggapannya tentang pembelajaran hari ini? Jadi misalnya ada yang masih kurang atau masih yang belum dipahami dari Anda, silakan diisi bagian lembar refleksi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian post test. Jadi post test tujuannya saya akan saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama itu apa saja tujuan diselenggarakannya pameran? Saya, Pak. Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya. Silakan. Jadi seperti yang Bapak tadi jelaskan, yang dari awal itu ada 3 tujuan diselenggarakannya pameran. Nah, yang pertama itu tujuan sosial atau kemanusiaan, kemudian yang kedua itu ada tujuan komersil, dan yang ketiga itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan yang pertama itu tujuan sosial kemanusiaan, itu adalah tujuan yang dilakukan karena kepentingan sosial dengan kepentingan pembinaan nilai-nilai, pelestarian serta pengembangan hasil karya seni budaya yang masyarakat miliki. Hasil dari pameran ini akan disumbangkan ke masyarakat kurang mampu, korban bencana, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian tujuan yang kedua itu ada tujuan komersil. Nah, tujuan komersil itu adalah pameran yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu biasanya digunakan dalam proses pembelajaran, terutama dalam lingkungan sekolah. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Resa Amelia ya. Ya, sangat lengkap. Ya. Selanjutnya, apa saja yang masuk dalam perencanaan kegiatan pameran? Apa? Oke, Diva. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Diva. Nah, itu tadi bagian post test ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita mungkin akan mempelajari masih dalam pameran ya, masih dalam pameran, tapi dengan materi yang berbeda. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mungkin kita doa ya, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya Allah. Selesai. Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.